Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menyetujui dibentuknya tim investigasi independen untuk melakukan investigasi tentunya terhadap aksi anarkistis ataupun juga kerusuhan yang kemarin terjadi dalam demonstrasi pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 2025. Usulan ini lahir atau hadir dari Gerakan Nurani Bangsa yang di dalamnya terdapat tokoh lintas agama, tokoh bangsa dan juga akademisi. Lalu pemirsa, seperti apa kira-kira format yang akan digunakan dan seberapa penting tim investigasi independen ini dibentuk? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada anggota dari Kompolnas, Bu Ida Utari. Selamat malam, Bu Ida. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, Bu Ida. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom pemirsa ada wakil dari Kantor Staf Kepresidenan, ada Bang M. Kodari. Selamat malam, Bang Kodari. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita pemirsa ada Pak Lukman Hakim Saifuddin dari Gerakan Nurani Bangsa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Lukman Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, selamat malam. Baik, Pak Lukman, kami mungkin ingin tahu terlebih dahulu apa kemudian yang menggerakkan para tokoh bangsa, tokoh lintas agama dan juga akademisi ini dalam Gerakan Nurani Bangsa untuk akhirnya ikut mendorong dibentuknya tim investigasi independen dalam kasus anarkistis yang kemarin sempat terjadi. Ya, jadi sebenarnya kami menyampaikan pesan-pesan kebangsaan secara khusus kepada Presiden sebagai kepala negara yang juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan terkait dengan adanya peristiwa Agustus, demo-demo yang lalu kemudian melahirkan tindakan-tindakan kerusuhan, pembakaran, perusakan fasilitas umum, dan bahkan penjarahan-penjarahan. Jadi apa yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa hakikatnya adalah aspirasi dari masyarakat sipil yang menghendaki perlunya dibentuk suatu tim atau komisi yang melakukan investigasi secara independen. Mengapa diperlukan komisi investigasi independen? Karena demo-demo yang hakikatnya adalah murni digerakkan oleh mahasiswa dan para pelajar kita, para aktivis kita, itu lalu kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak kita kehendaki bersama, begitu, perusakan-perusakan, pembakaran, bahkan penjarahan. Dan itu lalu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan yang karenanya itu perlu dibuktikan. Maka tidak bisa tidak investigasi secara mandiri, secara independen itu menjadi keniscayaan. Dan ini adalah suara yang disuarakan yang merupakan aspirasi dari masyarakat sipil. Jadi Gerakan Nurani Bangsa itu melanjutkan saja apa yang menjadi aspirasi masyarakat sipil untuk lalu kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden agar segera dibentuk tim investigasi independen tersebut. Selain tentu pesan-pesan yang lain, tidak hanya itu, tentu banyak hal terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, reformasi di bidang hukum, HAM dan Hankam. Karena itu juga menjadi tuntutan-tuntutan yang berkembang di masyarakat kita. Baik Pak Lukman, jadi meneruskan apa yang sebetulnya juga menjadi aspirasi dari masyarakat luas. Jadi Gerakan Nurani Bangsa ini menyampaikan kepada Presiden. Ya, Bang Kodari, sampai hampir atau kurang lebih 3 jam pertemuannya cukup panjang dengan Presiden Prabowo Subianto. Artinya Pak Presiden juga masih concern melihat hal ini perlu investigasi yang independen, mendalam begitu, secara mandiri dilakukan untuk mengusut adanya aksi anarkistis yang kemarin terjadi? Terima kasih. Pada prinsipnya Presiden menunjukkan suatu keterbukaan yang luar biasa ya kepada masukan, saran, informasi dari kalangan civil society yang kemarin diwakili oleh Gerakan Nurani Bangsa, Pak Lukman Hakim, dan para tokoh-tokoh cendekiawan lain-lainnya ya. Ada Prof. Kurai Shihab, ada Pak Frans Magdi Suseno, ada Bu Sinta Nuria Wahid, ya banyak nama yang memang dikenal sebagai tokoh-tokoh yang merupakan pemikir dan aktivis dari kalangan civil society.
Saya kira itu merupakan satu rangkaian dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden, oleh Pak Prabowo dengan kelompok-kelompok keagamaan, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dan dengan tokoh-tokoh dari umat Kristiani, dari Hindu, Buddha, dan seterusnya. Jadi ini adalah momentum untuk sambung rasa antara Presiden dengan kalangan civil society, dan dalam pertemuan tersebut lahir atau muncul saran-saran, usulan-usulan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan rasanya tidak ada alasan bagi Presiden untuk mengatakan tidak, karena argumentasi yang disampaikan atau alasan yang disampaikan oleh Pak Lukman Hakim tadi saya rasa sangat kuat dan sangat jelas ya, bagaimana unjuk rasa yang merupakan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, itu kemudian diikuti oleh adanya anarki dan kerusakan. Nah, jangan sampai kalau kata Pak Lukman tadi, ini ada fitnah gitu ya terhadap gerakan civil society, terhadap unjuk rasa yang sah dan legitimate, dan karena itu diperlukan suatu investigasi yang bersifat menyeluruh, transparan, dan salah satu elemen atau bentuk yang diinginkan oleh teman-teman GNB meneruskan suara dari kalangan civil society adalah adanya tim independen, dan Presiden sudah mengatakan menerima dan mendukung gagasan itu, tinggal nanti bagaimana proses lebih lanjut dan teknisnya. Oke. Demikian. Bu Ida, ini didorong untuk dilakukan investigasi secara mandiri supaya kemudian tidak timbul fitnah di tengah masyarakat yang bisa saja, tentu kita tidak berharap memicu lah ya adanya gelombang-gelombang lain. Tapi kita juga ingin tahu sejauh ini investigasi yang sudah dilakukan yang sedang berjalan seperti apa Bu Ida kalau Kompolnas ikut memonitor? Ya, terima kasih. Begini, sejak awal Kompolnas sebagai pengawas eksternalnya Polri terlibat langsung di dalam proses ini. Artinya begini, Kompolnas mengawasi, memonitor, dan bahkan terjun langsung ke lapangan. Kejadian sejak tanggal 25 sampai kemarin pun dari salah satu dari Kompolnas sudah berangkat ke Sulawesi untuk melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan pasca demo itu. Nah, yang sudah dilakukan oleh Kompolnas yaitu kami memonitor langsung kondisinya, dan kemudian kami memberikan masukan-masukan kepada Polri apa yang harus kita lakukan bersama untuk mengatasi hal kalau kejadian seperti ini. Ya. Tidak semua orang tidak menginginkan adanya demo yang anarkis ini. Ya. Memang awalnya teman-teman mahasiswa, kemudian murni demo itu mereka menyampaikan. Memang kemudian dari waktu saat di DPR karena tidak ada yang menerima, maka mereka menjadi semakin ya dalam tanda petik marah lah. Itu juga ditemukan dalam proses investigasi ya, Bu, ya? Kami melihatnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Kompolnas setelah itu, kami kemudian melakukan apa yang dinamakan mengecek secara langsung kondisi pasca demo. Kami mengutus, kita membagi beberapa tempat ke Polda Metro, kemudian ke Sulawesi Selatan, kemudian ke Yogyakarta, dan dalam waktu dekat kami ke Jawa Timur untuk melihat situasi apa yang dilakukan. Nah, dari hasil komunikasi kami dengan Polri, Polri sudah melakukan langkah-langkah berkenaan dengan siapa yang pada saat demo itu anarkis dan siapa yang menjadi pelaku pada saat anarkis. Saat ini di Polda Metro sedang berproses. Sebenarnya waktu itu sudah ribuan orang yang ditangkap. Kemudian melalui pemeriksaan maraton akhirnya sekian ribu orang sudah dilepaskan. Nah, hari ini masih berproses untuk investigasinya atau proses pidananya, dan sebagian mungkin sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Itu yang di Polda Metro. Di Jawa Timur juga sudah melakukan itu juga proses hukumnya, dan di Sulawesi juga sudah melakukan proses hukum untuk melihat siapa pelaku-pelaku di lapangan ini. Baik Bu Ida. Pak Lukman, Polri dan Kompolnas ini masih terus melakukan investigasi, bahkan sejak kemudian aksi anarkistis itu juga berlangsung dan pasca aksi itu terjadi. Nah, sedangkan Gerakan Nurani Bangsa ini hadir
untuk menyampaikan usulan akan tuntutan dilakukan investigasi juga secara mandiri. Ini tujuannya untuk membersamai investigasi yang sudah berlangsung oleh pihak kepolisian atau kemudian ingin memberikan bukti atau hasil yang lebih valid atau seperti apa sebetulnya poinnya Pak Lukman? Iya, pertama kita perlu mengingat dan menyadari bahwa demo-demo yang terjadi itu terjadi secara masif di banyak kota, di banyak provinsi, dan itu menimbulkan tindakan-tindakan anarkis karena terjadi pembakaran-pembakaran tidak hanya kantor-kantor DPRD, tapi juga kantor-kantor pemerintah daerah gitu. Jadi banyak fasilitas umum, banyak kantor-kantor lembaga-lembaga pemerintahan yang juga dirusak, dibakar, bahkan juga penjarahan. Jadi ini seperti ada pola tertentu yang banyak analisis yang berkembang bahwa kalau mahasiswa melakukan demo tidak seperti itu. Ekspresi mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi ya? Betul. Jadi ini kan anarkis sekali. Jadi memang diperlukan investigasi. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh Kompolnas dan banyak lembaga yang lain, saya dengar juga dari Komnas HAM kan juga sudah membentuk itu. Mengapa investigasi independen ini diperlukan tanpa bermaksud mengenyampingkan yang sudah dilakukan oleh institusi negara, kepolisian, Kompolnas dan lain-lain. Kami ingin memberikan kepercayaan, membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat karena saat ini terhadap institusi negara yang ada, instansi-instansi pemerintahan, ya kita jujur saja mengakui kepolisian kita itu kan mengalami citra yang kurang baik untuk kondisi saat ini. Maka trust itu harus dibangun, kepercayaan itu harus dibangun dengan cara tim investigasi atau komisi investigasi ini harus betul-betul independen. Maksud independen itu adalah tidak hanya sepenuhnya milik atau dibentuk oleh institusi negara saja, tapi juga komposisi orang-orang yang berada di sana itu juga ada representasi dari sejumlah sosok, tokoh-tokoh, figur-figur yang selain memiliki integritas yang tinggi, tapi juga mumpuni, profesional, dan mandiri. Ini yang penting. Sehingga lalu kemudian bisa menepis segala dugaan atau sakwasangka atau bahkan ketidakpercayaan terhadap proses dan hasil yang nanti akan dilahirkan oleh tim investigasi ini. Jadi menurut saya ada dua hal yang sangat penting yang ada pada komisi investigasi independen ini. Pertama adalah orang-orangnya, sosok-sosok yang memang dipercaya oleh publik, oleh masyarakat, begitu. Dan yang kedua adalah kewenangannya. Jadi tim ini atau komisi ini memiliki kewenangan otoritas yang luas, yang kuat dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya begitu. Oke, baik. Tentu menjadi pertanyaan berikutnya, sejauh apa kemudian kewenangan yang nanti akan diberikan kepada Komisi Investigasi Independen, desain atau format seperti apa yang sudah difikirkan? Karena kemudian tujuannya pasti mencari siapa sebetulnya dalang atau pelaku di balik aksi-aksi anarkistis. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda.